Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah masih puasa? Sehat-sehat semua kan? Oke, pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai sejarah hubungan internasional. Kira-kira teman-teman ini udah pada tahu belum sih apa itu hubungan internasional? Kalau belum tahu, kita akan belajar bersama-sama pada sesi ini mengenai apa sih itu hubungan internasional. Oke, kali ini nanti kita akan belajar mengenai konsep, ruang lingkup, asas, dan latar belakang sejarah hubungan internasional itu apa aja, teman-teman. Oke, selanjutnya. Konsep, kita masuk ke konsep dulu ya, teman-teman. Sebenarnya apa sih itu hubungan internasional? Nah, hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi di antara masyarakat, negara, baik yang dilakukan negara maupun warga negara yang terjadi dengan melintasi batas-batas geografis negara. Menurut KJ Holsti, istilah hubungan internasional berkaitan dengan segala interaksi di antara masyarakat-masyarakat negara, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara-negara. Ilmu hubungan internasional pada awalnya mempelajari hubungan antar bangsa karena negara merupakan pelaku utama dalam hubungan internasional. Istilah hubungan internasional diciptakan oleh Jeremy Bentham. Selesai menjelaskan alasan perlu mempelajari hubungan internasional bahwa adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi dalam komunitas politik yang terpisah atau negara-negara merdeka yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia secara bersama-sama. Negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global. Kita masuk ke dalam tujuan dari hubungan internasional. Jadi ada dua tujuan, yaitu tujuan studi hubungan internasional dan tujuan studi sejarah hubungan internasional. Tujuan studi hubungan internasional ialah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara di dalam arena transaksi internasional. Maaf. Hubungan studi sejarah hubungan internasional ialah untuk mencegah peperangan dan menciptakan perdamaian. Jadi bisa meminimalisir terjadinya perang dunia lagi, yaitu perang dunia ketiga. Semoga tidak terulang lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, yang selanjutnya, dalam hubungan internasional terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi kerja hubungan internasional. Antara lain, perbandingan politik luar negeri suatu negara, hukum internasional, organisasi-organisasi internasional, perbandingan politik dan studi kawasan atau area studies, studi-studi strategis, pembangunan internasional, komunikasi internasional, studi perdamaian, upaya penyelesaian konflik termasuk yang menyangkut pengendalian dan pelucutan senjata. Selanjutnya, merupakan asas-asas menurut Resolusi PBB nomor 2025 tahun 1970. Yang pertama, asas teritorial didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, suatu negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayahnya. Yang kedua, asas kebangsaan
sebuah kerjasama internasional dengan didasarkan pada kekuasaan yang dilakukan setiap negara kepada seluruh elemen warga negaranya. Sehingga fakta inilah setiap warga negara akan senantiasa mendapatkan perlakuan atas norma hukum dari negaranya. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Keterkaitan erat dengan hubungan antar bangsa yang mana perlunya dilakukan keterbukaan sehingga setiap negara yang melakukan kerjasama paham akan manfaat baik hubungan yang telah dilakukan atau hubungan yang akan dilakukan. Yang keempat adalah asas kepentingan umum, didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, asas persamaan harkat, martabat, dan derajat. Hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan atas asas bahwa negara-negara yang berhubungan adalah negara-negara yang berdaulat. Oleh karena itu, dijunjung tinggi harkat dan martabatnya oleh setiap negara yang berhubungan agar terwujud persamaan derajat sehingga saling menghormati dan menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan. Nah, selanjutnya adalah sarana-sarana hubungan internasional. Yang pertama, diplomasi, perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. Yang kedua adalah negosiasi, perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang ketiga adalah lobby, suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. Dan yang keempat, propaganda, suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran. Yang nomor 5, ekonomi, salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. Yang terakhir, kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Kekuatan militer yang kuat dapat dijadikan modal dalam hubungan internasional. Jadi perlu digarisbawahi atau perlu diketahui, setiap negara memiliki perwakilan diplomasi atau duta negara yang disebut dengan diplomat. Banyaknya orang atau diplomat yang dibutuhkan setiap negara yang sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Jadi diplomat Indonesia yang ada di Korea, diplomat Indonesia yang ada di Amerika, diplomat Indonesia yang ada di Cina, itu berbeda-beda tergantung kebutuhan apa diplomat tersebut di situ. Kayak hubungan Indonesia dengan negara tersebut itu uh, perlu atau tidak, pentingnya itu apa. Jadi jadi seorang itu Jadi, setiap negara itu memiliki jumlah duta negara yang berbeda-beda atau diplomat yang berbeda-beda. Jadi, tidak ada ketentuan setiap diplomat di suatu negara itu jumlahnya sama. Namun, setiap diplomat memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Namun tentu saja diplomat satu dengan diplomat lain memiliki bersinggungan tugas dengan diplomat yang lainnya. Jadi mereka saling bekerja sama membentuk hubungan internasional antar negara dan keduanya saling membutuhkan seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, kalau sudah silahkan untuk tugas kalian bisa merangkum apa yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.